pasti paham betul bahwa saraf di tangan ada 3, saraf medianus, ulnaris, dan saraf medianus, ulnaris, dan radialis. Nah, sekarang kita bahas kalau problematika tangan, namanya juga problematika berarti tentang masalah-masalah yang ada di tangan. Salah satunya adalah cedera saraf. Cedera saraf, kemarin kita sudah bahas bahwa dia ada neuropraksi. Kalau neuropraksi pada umumnya tidak perlu banyak-banyak yang kita lakukan, tapi biasanya akan di Suara saya hilang-hilang ya? Putus-putus ya? Iya, Dok. Iya, Dok. Putus-putus. Oke, saya pakai 2 device deh. Baik, Dok. Oke. Ini sinyalnya Wi-Fi-nya kayaknya saya pakai. Itu biasanya sekarang seringkali dilakukan yang namanya nerve transfer. Jadi sarafnya yang dicangkokkan, diambil dari saraf yang masih utuh. Ya, contohnya kalau kita baca di jurnal ada yang pada plexus brachialis injury gitu, misalnya C5 C6-nya putus, dia diambilkan dari saraf aksesoris yang tidak terlalu utama fungsinya. Misalnya kayak contohnya itu tadi cabang dari nervus ulnaris gitu ya. Nah, tahapan-tahapan pada saat nerve transfer itu kalau pada umumnya, jadi secara ini gambarannya kan, kalau pasien neuropraksi, kemudian dikonsul ke bedah ortopedi, kemudian dilakukan nerve transfer, setelah mereka operasi kirim ke kita, gitu ya. Jadi mereka biasanya tidak melakukan proses rehabilitasinya, gitu. Intinya mereka sudah menyambung, melakukan operasinya, masalah berfungsi atau enggak itu tugas kita, gitu ya. Maka dari itu sangat penting buat kita belajar bagaimana apa yang akan kita lakukan pada saat melakukan nerve transfer, ya, pada saat pasien-pasien dilakukan nerve transfer. Oke, kalian udah siap semua kan? Kita mulai diskusinya ya, tanya jawabnya. Jadi ini judulnya rehabilitasi pada ekstremitas atas ya, setelah rekonstruksi dari saraf dan tendon, kapan dan gimana dilakukan. Jadi di sini memang kalau jurnal ini yang ngerjakan ada physical therapist dan ada occupational therapist ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Bagaimana memaksimalkan hasil setelah tindakan nerve rekonstruksi? Ya, siapa yang mau jawab? Apa mau ditunjuk? Nggak ada yang mau coba jawab, Dok. Siapa? Eka Talia? Siapa? Siwitri. Oh, Siwitri. Oke, Siwitri dulu, silakan. Satu. Dengan cara rehabilitasi reinervasi reseptor sensorik dan endplat motorik. Bisa juga dengan remapping kortikal yang sesuai, Dok. Gimana? Dengan cara rehabilitasi reinervasi reseptor sensorik dan endplat motorik serta remapping kortikal yang sesuai. Oke. Jadi untuk memaksimalkan setelah melakukan tindakan nerve injury dan rekonstruksi, sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa kita akan membuat remapping dari motorik, korteks motorik dan sensorik. Jadi maksudnya di sini kan kalau cedera saraf di perifer, misalnya putus itu kan cara kerja saraf itu sensoris,
kalau misalnya kayak memegang begini ya, sensoris memberikan impuls pada tangan kita kan yang megang kan. Kemudian dari saraf-saraf sensorisnya ini akan mengirim sinyal ke otak. Oh, ini yang dipegang adalah handphone, gitu ya. Kemudian dia akan menurunkan lagi ke korteks motorik, megangnya harus kuat, karena kalau nggak kuat nanti jatuh, gitu ya. Beda dengan misalnya kita megang tisu. Oh, ini saraf sensorik di tangan memberitahu nih, yang dipegang adalah sesuatu yang ringan. Oh, ini hanya tisu. Jadi megangnya pun nggak terlalu kuat, nggak apa-apa, gitu ya. Itu prosesnya. Jadi ada sensorik, kemudian ke otak, otak menerjemahkan ke motorik. Nah, kalau dia putus, informasi dari sensorik tangan ke otak putus juga kan? Di sini sebenarnya sudah ada petanya. Peta tangan itu ada di sebelah sini, gitu ya, di bagian sensorik sini. Begitu dia putus, peta yang sebelah sini nih nggak dapet impuls, jadi kering. Lama-lama dia juga bisa karena nggak dapat impuls, akhirnya tidak digunakan, jadi nggak berfungsi. Padahal sebenarnya cederanya adalah yang di tangan. Nah, kalau kita melakukan rekonstruksi pada tangan, misalnya putus nervus radialisnya, kita mau sambung punyanya nervus medianus. Padahal petanya di sini, nervus medianus misalnya ada di tengah sini, nervus radialis ada di sini, misalnya kan. Itu yang namanya remapping. Di mapping ulang bahwa nanti medianus yang di sini dia juga harus mengaktifkan radialis yang di sini yang sudah putus. Itulah proses rehabilitasi yang mengikuti saat nerve transfer. Jadi bagaimana rehabilitasi bisa maksimal dengan ini. Untuk memaksimalkan outcome dari rehabilitasi itu harus mengikutkan strategi yang mengarahkan adanya remapping dari korteks motorik dan sensori, gitu ya. Jadi terutama pada nerve injury dan rekonstruksi, karena biasanya kita akan menggunakan saraf yang lain menggantikan fungsi yang berbeda, gitu ya. Nanti sambil kita bahas yang selanjutnya, jadi kita tahu apa maksudnya. Tapi secara umum begitu, tergambar ya. Yang maksudnya remapping itu begitu, memetakan ulang. Yang tadinya petanya dia di sebelah sini untuk medianus, karena sekarang dia ditransfer, diambil nervus medianusnya, dipindahkan untuk menggantikan saraf radialis untuk fungsinya ekstensor, misalnya nih contohnya. Nah, itu dia jadi harus membuat peta ulang di sini, bahwa medianus harus diajarin lagi, dia tugasnya tidak hanya fleksi, tapi dia juga bertugas sebagai ekstensi. Nah, itu yang disebut remapping ya. Oke. Ngerti nggak ngerti ditelan dulu, nanti lama-lama juga ngerti ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Apa yang terjadi setelah nerve injury dan rekonstruksi? Saya mau coba jawab, Dok. Ya, silakan. Bahan desis periferal dan pusat yang berlanjut melalui reinervasi dan pemulihan. Jadi, dengan bahasa lain, ini apa sih, mengalami remapping ya? Mengalami pemetaan ulang. ya. Jadi setelah terjadi nerve injury dan rekonstruksi, kalau karena tadi putus ya, terjadi reinervasi. Jadi ada, kalau sudah direkonstruksi, sudah disambung kembali,
dia akan terjadi reinervasi dari reseptor sensorik dan end-plate dari motorik, sehingga akan membuat cortical remapping-nya ini sesuai, gitu ya. Jadi terjadilah outcome yang sangat baik setelah nerve injury dan rekonstruksi. Jadi yang kita harapkan adalah terjadinya reinervasi dari reseptor sensorik dan end-plate dari motorik, sehingga menimbulkan yang kita jelas tadi cortical remapping, ya. Jadi setelah putus kita harapkan nanti dia ada inervasi kembali. Entah inervasinya itu adalah intervensi dari kita dalam artian dicangkokkan dari saraf yang lain, atau reinervasinya terjadi alamiah dengan stimulasi yang kita berikan, ya. Jadi reinervasi ada dua, tujuannya adalah untuk membuat tumbuh kembali si sensorik yang putus tadi bisa nyambung dan ke motorik, kemudian membuat remapping dari si kortikalnya sehingga dia bisa fungsional, outcome-nya lebih bagus, itu ya maksudnya ya. Jadi setelah putus, apa yang terjadi kalau setelah putus? Setelah putus kita harapkan ada tumbuh lagi sarafnya. Nah, tumbuh laginya itu ke arah mana? Tumbuh laginya ke arah terjadinya sensoris yang putus tadi nyambung kembali dengan motorik sehingga dapat berfungsi secara maksimal, ya. Oke, yang ketiga. Izin menjawab, Dok. Ya, silakan yang ketiga. Mau siapa? Apa nih? Nah, Ya, itu saya boleh deh, Dok. Fokus setelah operasi. Nadira aja, Dok. Nadia. Jadi untuk nomor 3 itu ada 3 fokus. Yang pertama itu melindungi nerve coaptation atau untuk adaptasi saraf. Lalu yang kedua itu ada pengurangan edema, jadi mengurangi pembengkakan. Dan yang ketiga mengontrol rasa sakit, Dok. Betul. Jadi yang pertama paling penting setelah operasi itu adalah kontrol edem. Biasanya kan setelah operasi pasien diposisikan sedemikian rupa untuk tidak boleh bergerak dulu 1-2 hari setelah operasi. Nah, kita tahu imobilisasi tangan 1-2 hari itu akan gampang sekali untuk membuat bengkak, gitu ya. Jadi yang penting kalau udah buat bengkak dia akan lebih susah lagi untuk proses mobilisasi. Nyerinya biasanya akan bertambah. Nah, itulah gimana caranya kita supaya setelah dilakukan operasi seperti yang tadi ya, kita harus yang pertama menjaga saraf yang disambung tadi jangan sampai putus lagi, gitu ya. Nerve coaptation itu sarafnya yang tadi sudah diperbaiki jangan sampai rusak, jangan sampai putus, jangan sampai rusak dan sebagainya. Yang kedua adalah gimana bengkaknya ini berkurang, jangan tambah berat, gitu ya. Yang ketiga adalah tentu nyeri, mengurangi nyeri, gitu ya. Itu prinsip dari penanganan setelah operasi. 1, tidak menambah cedera, 2, mengurangi bengkak, 3, mengurangi nyeri, gitu ya. Karena bengkak bisa menyebabkan nyeri, makanya kita harus kurangi bengkaknya. Biasanya kalau dia makin bengkak, kalau kita biarkan saja itu bisa menyebabkan nyeri juga, ya. Oke, jelas ya. Sekarang nomor 4. Menjawab, Dok. Siapa yang menjawab? Aulika. Ya. Silakan, Jadi Aulika. faktor yang menentukan lamanya imobilisasi itu adalah yang pertama prosedur operasi, yang kedua lokasi saraf, yang ketiga jumlah gerakan saraf, yang keempat adanya prosedur bersamaan, dan yang kelima faktor-faktor terkait pasien dan ahli bedah. Ya. Jadi kalau pada umumnya nanti kita pada pertanyaan berikutnya ya, ada waktu-waktu yang kapan bisa dimobilisasi atau enggak. Tapi kita harus kembali lagi, masing-masing pasien punya hal yang berbeda ya. Jadi walaupun kita tahu secara umum ada 3 minggu, ada 5 minggu, tapi kita menentukan ini boleh digerakkan atau enggak, kita lihat tadi ya,
lokasi dari sarafnya. Kalau lokasi sarafnya itu cukup, misalnya yang dioperasi adalah nerve ulnaris, misalnya dia menyambungkan dari saraf ulnaris. Tentu kalau kita menggerakkan jari-jari ini, nah, ini nggak langsung menggerakkan si nerve ulnaris yang sini kan. Jadi ini bisa kita mulai gerak sesegera mungkin. Tapi kalau operasinya adalah di daerah jari tangan sini, misalnya nerve transfernya. Nah, ini kita harus hati-hati dalam menggerakkan tangan ini. Itu maksudnya lokasi operasi, ya. Kalau operasinya adalah sambung sarafnya di bahu, ya tentu kita jangan ragu-ragu untuk menggerakkan jari-jari ini, gitu. Walaupun ini nggak boleh bergerak, daerah bahu ini nggak boleh bergerak, tapi yang daerah lainnya kan ini harus kita gerakkan karena nanti bisa jadi bengkak dan tambah sakit, gitu ya. Itu yang disebut lokasi operasi. Yang kedua, banyaknya saraf. Jenisnya, jenis operasinya. Operasinya itu nyambung total atau dia hanya menambahkan sedikit aja, gitu ya. Itu jenis operasinya dan gerakannya. Saraf apa yang disambung? Ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Izin menjawab. 4. Izin menjawab, Dok. Ya, Beauty Nurul Qadir, silakan. Ya, seperti pertanyaannya itu berapa waktu imobilisasi setelah nerve transfer ya, Dok? Seperti yang tadi Dokter Amin jelaskan bahwa waktu yang diperlukan untuk imobilisasi setelah nerve transfer itu kan tergantung dari masing-masing pasien dan juga berapa jumlah pergerakan dari saraf tersebut. Nah, tetapi ada beberapa durasi yang memang biasanya itu terjadi, yaitu seperti 7 sampai 10 hari, Dok. Oke, ini untuk nerve transfer dengan 7 sampai 10 hari. Pada umumnya bisa sampai 3 minggu, ya. Ini nerve transfer typically immobilized for longer duration up to compare with nerve transfer or graft. Oke. Oh, ada nerve repair, ada nerve transfer. Kalau yang tadi Beauty jawab itu kalau dia nerve graft atau nerve transfer. Jadi sarafnya utuh, sarafnya baik, dia putus, kemudian disambung sama saraf yang sehat. Jadi sama-sama sehat, makanya dia durasinya lebih cepat ya, 7 sampai 10 hari. Karena benda sehat ketemu benda sehat, tinggal disambungin aja, gitu ya. Kalau nerve repair itu jadi kita tidak melakukan sambungan, kita harapkan dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Misalnya nerve-nya hancur. Jadi kalaupun kita mau sambung, ini agak susah karena ujungnya tuh nggak jelas. Beda dengan yang misalnya kepotong benda tajam, itu kan putusnya rapi gitu ya. Jadi kalau mau disambung juga lebih mudah. Tapi kalau misalnya dia memar, kemudian ujungnya itu hancur, nah kita mau nyambungnya itu butuh sangat jauh. Nah itu biasanya kita biarkan nerve repair. Jadi kita biarkan aja dia memperbaiki dirinya sendiri. Nah itu yang perlu waktu lebih lama, bisa lebih dari 3 minggu. Karena kita hanya menstimulasi aja, tapi tidak melakukan penyambungan. Ya, betul sekali Beauty Nurul. Jadi beda ya nerve repair sama nerve transfer ya. Kalau nerve transfer memang lebih cepat, 7 sampai 10 hari gitu ya. Kita harapkan dia sudah bisa kita aktifkan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menjawab, Dok. Ya, Nisrina. Ya, jadi soal untuk yang setelah Beauty tadi adalah berapa waktu yang diperlukan setelah tendon transfer. Nah, jawabannya itu diperlukan imobilisasi kurang lebih selama 4 minggu, Dok. Ya, jadi lebih lama ya kalau tendon transfer ya. Kenapa lebih lama? Karena biasanya memang kalau tendon itu kan dia langsung yang bergerak ya, antar
tendon itu kan ujung dari otot yang kemudian nempel di tulang. Jadi suatu gerakan itu udah pasti dia melibatkan gerakan tendon. Kenapa dia dimobilisasi lebih lama dibanding nerve? Karena kalau kita terlalu banyak mobilisasi secara dini, khawatirnya dia bisa putus lagi gitu si tendon ya. Jadi kita jaga benar-benar tendonnya itu fase penyembuhannya adalah maksimal. Nanti kita bahas di tendon transfer. Sekarang belum, hanya mengenalin aja ya bahwa kita butuh imobilisasi untuk memberikan waktu penyembuhan, proses nyambungnya secara baik, dan masing-masing itu mempunyai waktu sendiri-sendiri. Ada tendon punya waktu sendiri, saraf punya waktu sendiri, nanti tulang punya waktu sendiri. Kalau dilakukan operasi patah tulang, dia berapa lama bisa digerakkan. Kalau masing-masing jaringan mempunyai waktu sendiri-sendiri untuk proses penyembuhannya. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Ingin jawab, Dok? Ya, Maharani Putri, silahkan. Pertanyaannya adalah pada motor nerve injury, kenapa perlu diberikan electrical stimulation? Jawabannya yaitu untuk meminimalisir degenerasi otot dan juga untuk menjaga otot. Ya, integritas dari serabut sarafnya ya, keutuhan serabut sarafnya. Jadi begitu saraf itu putus, salah satu tandanya, kadang-kadang nanti kalau kalian lihat ya, salah satu tanda dari sarafnya terganggu atau sarafnya putus atau sarafnya tidak berfungsi adalah terjadinya atrofi otot. Jadi selain otot-otot itu terbentuknya massa otot itu selain dari protein massa ototnya itu sendiri, dia juga menstimulasi si saraf-saraf untuk rekrutmen sarafnya. Jadi kalau otot itu bergerak itu kan jadi dari stimulasi saraf, kemudian saraf itu akan menggerakkan ototnya, merangsang adanya kontraksi aktin miotin, kemudian dia berkontraksi, bergerak. Ya, jadi dari rangsang si saraf. Begitu rangsang sarafnya nggak ada, kontraksi aktin miotinnya ini juga nggak ada yang gerakin. Ibarat kalau di suatu instalasi listrik nggak ada strumnya, nah begitu nggak ada strumnya, si otot-otot ini akan sangat mudah sekali terjadi atrofi. Oleh karena itu diperlukanlah suatu tindakan yang kita sebut electrical stimulasi. Jadi kita memberikan arus dari luar supaya ototnya itu tetap terjaga, nggak atrofi, nggak mengecil, gitu ya. Itulah electrical stimulasi, menjaga supaya serabut ototnya itu tetap utuh. Walaupun dia tetap atrofi, tapi atrofinya tidak terlalu berat. Nah, jadi kita tidak electrical stimulasi di sini tidak menggantikan supaya sarafnya nanti berfungsi, listriknya nyambung kembali, nyetrum lagi gitu, enggak ya. Tapi dia tuh untuk menjaga supaya ototnya itu tidak atrofi, gitu ya. Maksudnya electrical stimulasi di situ. Ya, kadang-kadang kan sering terjadi mispemahaman bahwa dianggap di strum-strum itu menstimulasi sarafnya. Padahal bukan, kita strum-strum itu, electrical stimulasi itu kan kayak kita strum-strum gitu ya. Bendanya, gambarnya ada nih nanti. Itu bukan untuk menstimulasi sarafnya, tapi untuk mempertahankan agar ototnya tidak mengecil. Sebentar, nih ada gambar. Kalian sudah tahu belum electrical stimulasi itu seperti apa? Belum, Dok. Oh, belum terbayang ya. Sebentar, sebenarnya ada gambarnya tapi agak lupa. Lagi. Nah, ini saya kirim ke grup nanti kalian biar tahu ya. Jadi kalau kalian ngelihat di grup sudah saya kirimkan ya. Jadi itu pasien
dia drop hand, jadi tangannya tuh sama sekali nggak bisa ekstensi, kita berikan stimulasi saraf, nanti dia tangannya bisa bergerak. Nah, ini kita lakukan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mempertahankan supaya otot-otot ekstensornya ini nggak ikut atrofi, ya. Dok, sekalian izin bertanya, itu kalau misalnya di stimulasi elektrik itu ada sisi bahayanya gitu nggak ya, Dok? Maksudnya ada sisi negatifnya gitu nggak? Bahaya dalam artian apa nih? Ada pasti ya. Jadi kalau pada pasien-pasien itu kan dia membutuhkan energi ya. Kalau beberapa pasien makanya tetap ada durasi dan waktunya ya. Kalau terlalu berlebihan itu juga merangsang kerja jantung yang cukup berat gitu ya. Ini nge-lag lagi. Gangguannya kalau dia pasien-pasiennya mempunyai gangguan jantung itu harus hati-hati gitu ya. Exercise yang sekarang lagi ngetren itu kan juga diberikan electrical stimulasi gitu kan, untuk exercise apa sih namanya itu yang waktu itu sempat heboh waktu yang suaminya BCL meninggal, itu sebelumnya kan latihannya dia kayak diberikan electrical stimulasi juga waktu siangnya, tapi untuk penguatan otot waktu itu, tapi distimulasi ditambah dengan electrical stimulasi. Jadi memang itu perlu pengawasan. Kalau semakin besar arus yang dikeluarkannya, tentu akan efeknya juga cukup besar ya. Tapi kalau arusnya hanya kecil sedikit saja sih relatif aman ya. Kalau yang dijual-jual bebas seperti yang alat-alat electrical stimulasi yang harganya 1 jutaan, harganya yang harus tepat ya, harus sesuai. Oke. Selanjutnya. Bu, gambar elektrik stimulasinya udah dikirim belum ya, Bu? Udah di grup? Belum sampai, Bu. Oh ya, masih muter-muter tuh baru. Oh, baik, makasih, Bu. Ya, karena video jadi muter-muter tadi ternyata, Mas Jan ya. Baik. Oke. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Ada yang menjawab? Saya izin menjawab, Dok. Nah, pertanyaannya adalah tentang penggunaan electrical stimulasi ya. Ya. Saya izin menjawab, Dok. Ya, silakan Ermalia Putri. Jadi electrical stimulation itu untuk meningkatkan kekuatan dan kontraksi otot dengan memberikan stimulus berupa aliran listrik bolak-balik berfrekuensi rendah. Nah, terus stimulasi getaran ini bisa diterapkan dengan dikombinasikan dengan latihan desensitisasi dengan cara menempatkan penutup di atas alat gitar atau menempatkan bahan lembut di atas rangsangan getaran dan daerah hiperestetik. Seperti itu, Dok. Karena nanti kemudian ada syarat reinovasi yang tidak mencukupi untuk menghasilkan kontraksi otot. Ya, jadi electrical stimulasi kita secara umum kita berikan ada 2, arus arah dan arus bolak-balik. Kalau dia sama sekali belum ada kontraksinya, alias sarafnya sama sekali belum berfungsi, sarafnya putus, istilahnya denervasi, itu kita berikan arus searah namanya. Jadi memang satu arus untuk membuat dia reinervasi kembali, merangsang terjadinya reedukasi sensorik motorik. Jadi begitu motorik bergerak, itu kan dia akan memberikan imbal balik ke saraf lagi. Itu motorik bergerak, dia akan memberikan kembali
sensor kembali ke sensoriknya. Motorik bergerak, jadi antara motorik dan sensorik itu hubungan yang terus-menerus. Kemudian setelah mulai muncul reinervasinya, anggapnya apa ya, tumbuh setelah yang transfernya tadi berhasil, dia berfungsi, nah, kita berikan arusnya yang alternating, arus bolak-balik, sehingga terjadi motor dan sensorik reeducation. Jadi kita harapkan berfungsi kembali sensori dan motorik reeducation. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ermalia Putri, bahwa electrical stimulasi bisa diberikan di dua-duanya. Ya, kondisi yang tadi kita bahas adalah fase-fase awal setelah dilakukannya nerve transfer ataupun reinervasi dari nerve dari saraf. Nah, kemudian kita berlanjut ke fase lanjut atau fase kedua setelah fase akut. Setelah fase akut itu biasanya sekitar ya 3 minggu gitu ya setelah fase akut. Kemudian kita lakukan proses selanjutnya. Karena dia tidak hanya bergerak kan, tapi juga harus berfungsi. Itu yang proses selanjutnya. Tadi yang pertama adalah kita menstimulasi, melakukan hal stimulasi untuk membuat sarafnya itu motoriknya bisa bergerak terlebih dahulu. Setelah dia bisa bergerak, geraknya harus sesuai dengan fungsional. Itulah yang terjadi di fase lanjut. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya nomor 9. Izin menjawab, Dok. Ya, silakan Brian. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 9. Soalnya pada rehabilitasi fase lanjut, terapi apa yang menjadi fokus? Pada fase lanjut ini yang menjadi fokus ialah reedukasi sensori motor, di mana pada fase ini bertujuan berfokus untuk meningkatkan sensibilitas. Ya, jadi meningkatkan sensibilitas, kemudian tujuannya untuk nanti supaya dia bisa berfungsi kembali. Ya, oke, nomor 10. Izin menjawab, Dok. Yuk, silakan, Jihan. Nomor 10, apa yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi setelah sensory nerve injury? Jawabannya, untuk meningkatkan fungsi setelah cedera saraf sensorik, kita melakukan ulang atau reedukasi sensorik yang digunakan untuk meningkatkan sensibilitas dan desensitisasi. Ya, gimana caranya melakukan itu? Oh, nanti di pertanyaan berikutnya ya. Oke, selanjutnya. Kapan waktu direkomendasikan untuk mulai dilakukan sensory reeducation? Pertanyaan nomor 11. Ada yang mau jawab? Menjawab, Dok. Ya, Naura Nadiefah, silakan. Sebenarnya waktu untuk yang direkomendasikan untuk mulai sensory reeducation itu bervariasi, Dok. Ada yang dimulai pendidikan, ada yang bilang dimulainya pendidikan ulang sensorik itu pas waktu awal. Tapi kemudian disarankan untuk meningkatkan pemetaan kortikal dulu, baru reedukasi sensorik. Ya. Jadi memang sesegera mungkin ya kita melakukan reedukasi sensorik supaya nggak kelamaan sensoriknya tidak terstimulasi. Nah, sensory reeducation itu fungsinya tujuannya kayak tadi kita bahas ya, remapping lagi. Jadi antara remapping dan sensory reeducation dua-duanya kita kerjakan intinya ya. Oke, nomor 12. Bagaimana cara sensory? Silakan. Karisma. Ya. Bagaimana cara sensory reeducation, yaitu dengan cara edukasi ulang dengan pencitraan cermin, pelatihan visual taktil dan audio taktil. Ya, jadi kita mengedukasi ulang si sensoriknya supaya bisa mengenali kembali. Sensorik bisa dengan taktil,
bisa dengan apa tadi? Feedback visual, mirroring ya, feedback visual dan feedback suara. Ya, auditory. Ya, itu kita ngasih tahu si sensoriknya. Jadi nanti kita bahas di yang nomor berikutnya. Nomor 13. Siapa mau jawab? Ada yang berani jawab nih nomor 13? Izin menjawab, Dok. Ya, silakan. Jadi setelah diberi penilaian atau evaluasi dari sensori ini, latihannya diprogramkan atau ditetapkan untuk meningkatkan lokalisasi dan peningkatan sensibilitas, dan juga dikembangkan menjadi diskriminatoritas dan aktivitas yang bertujuan, seperti itu, Dok. Ya, jadi tahapan-tahapan untuk melakukan latihan pada pasien-pasien dengan problem sensori. Jadi setelah kita evaluasi gangguan sensorisnya itu seperti apa, kemudian kita memperbaiki areanya. Yang pertama, memperbaiki gangguan sensorisnya di area mana nih, ya. Terus kemudian setelah kita tahu lokasinya, kita meningkatkan sensibilitasnya. Kemudian setelah sensibilitasnya berasa, setelah dia mulai berasa, gitu ya, kita aktifkan untuk supaya dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Kan tujuannya adalah dia bisa fungsional lagi, aktivitas lagi. Jadi kita tidak berhenti ke setelah misalnya pasien kehilangan sensoris tangan nih, nervus medianusnya terganggu area sensorisnya, ujung-ujungnya nggak bisa berasa. Kemudian kita lakukan reedukasi sensorik, berhasil. Udah mulai lagi Bu berasa. Nah, tidak berhenti sampai dia mulai lagi berasa, tapi kita kembalikan ke aktivitasnya. Dia bisa nggak menulis lagi? Pincingnya terganggu nggak? Dia bisa nggak ngancing baju lagi? Terganggu nggak dia dressingnya? Nah, itu maksudnya ya. Jadi setelah kita memulihkan fungsi sensorisnya, kemudian kita lanjutkan ke aktivitas-aktivitas kita sampai dia bisa melakukan aktivitas. Itulah occupational therapy, ya. Nggak hanya membuat sensorisnya balik, udah selesai. Enggak, ya. Sensorik balik harus diikuti dengan dia bisa melakukan aktivitas yang tadinya dia nggak bisa karena gangguan sensoris tersebut, gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 14. Menjawab, Dok. Ya, silahkan, Eka Talia. Pertanyaan nomor 14, terapi apa yang diberikan saat terjadi hiperestesi? Saat terjadi hiperestesia, terapi yang diberikan yaitu desensitisasi yang dilakukan menggunakan terapi vibration atau getaran frekuensi rendah yang dikombinasikan dengan latihan desensitisasi tekstur. Ya. Apa yang dimaksud dengan hiperestesia, Eka? Hiperestesi itu kulitnya kayak mempunyai kepekaan yang berlebihan. Jadi yang berlebihan diturunkan dengan desensitisasi. Kalau desensitisasi adalah menurunkan sensitivitasnya, ya. Oke, nomor 15 tadi sebagian dari jawab sama Eka, tapi nggak apa-apa. Siapa yang mau jawab nomor 15? Bagaimana cara melakukan terapi desensitisasi? Izin menjawab, Dok. Ya, Anindya. Cara untuk melakukan terapi desensitisasi itu dengan menggunakan berbagai jenis stimulasi dan tekstur untuk mengurangi kepekaan pada area hiperestesia. Ya. Nyambung ke pertanyaan berikutnya, 16. Gimana caranya teknik vibrasi dapat menyebabkan terjadinya desensitisasi? Siapa yang menjawab? Vincent, nggak mau jawab? Boleh, Dok. Ya, silakan. Itu cara kerja teknik vibrasi itu, getaran dapat digunakan untuk desensitalisasi dan menggunakan teori kontrol gerbang untuk merangsang
yang besar fibers-nya, dengan demikian memblokir transmisi rasa sakitnya, Dok. Ya. Jadi kalau kita lihat di permukaan kulit kita itu banyak reseptor. Ada reseptor suhu, ada reseptor getar, ada reseptor nyeri, gitu ya. Nah, desensitisasinya ini tergantung dia sensitif terhadap apa. Biasanya sensitif terhadap sentuhan. Jadi disentuh sedikit aja itu rasanya nyeri, rasanya kayak diiris, padahal cuma disentuh. Nah, kan kalau reseptornya sih banyak macam-macam yang tadi ya. Tapi jalur saraf untuk menuju ke otak itu cuma satu, gitu. Jadi kalau kita ibaratkan, misalnya kita mau ke tempat busway, ke terminal halte busway, itu macam-macam, bisa naik ojek, bisa jalan kaki, bisa naik angkot, bisa naik kendaraan sendiri. Tapi begitu di busway sampai ke tujuan itu cuma satu jalurnya. Nah, itulah yang dipakai dari teknik vibrasi ini. Jadi kita menghambat orang lain misalnya yang tadi naik ojek dengan kita misalnya naik mobil dengan vibrasi. Karena vibrasi itu serabutnya begitu kita sudah masuk ke busway-nya itu, ke busnya itu, yang naik ojek tadi nggak bisa masuk, udah tertutup. Begitu satu yang masuk, reseptornya itu sudah diterapi, sudah masuk, dia akan menutup reseptor yang lain. Itulah jadi reseptor nyerinya, hipersensitifnya langsung keblok oleh si vibrasi. Dengan vibrasi dia akan yang dirasakan adalah vibrasinya, lupa sama nyerinya. Itu yang dipakai gate control terapi. Sama dengan nanti kita lakukan kalau terapi TENS dan sebagainya, ya, menghilangkan nyeri dengan misalnya kita angetin. Kalau misalnya kita sakit, nyeri, kadang-kadang hilang nih dok kalau kita rendam air hangat. Padahal sebenarnya sih nggak mengubah apa-apanya dengan dia cederanya itu. Tapi dengan direndam di air hangat, itu memblok si rangsang nyeri, sehingga yang dirasakan adalah, oh hangat ya airnya, oh nyaman ya. Jadi kita lupa sama nyerinya, sama kayak vibrasi itu. Tadinya hipersensitif, disentuh aja sakit, begitu digetarkan, dia lupa sama sakitnya karena ketutup sama si impuls si vibrasi. Ya, kemudian itu nomor ke berapa tadi ya? Teknik vibrasi 17. Teknik apa yang dilakukan pada nyeri post amputasi? Izin menjawab, Dok. Siapa dulu nih? Nurul Fitria, Elvira, atau Mutia? Nurul aja, Dok. Nurul 17, nanti Elvira 18, 19 Mutia ya. Ya, silakan Nurul. Jelaskan apa yang dimaksud dengan motor education. Motor education itu digunakan untuk mempelajari kembali pola gerakan, memperbaiki ketidakseimbangan otot, dan membangun pemetaan ulang kortikal motorik. Oke, yang nomor 17, berarti Elvira. 17, teknik apa yang dilakukan pada nyeri post amputasi, mirror feedback ya dok? Jadi pada pos amputasi itu misalnya kita amputasi tangan nih, tangan kita udah nggak ada. Tapi sebelum diamputasi, tangan kita ini mengalami misalnya kecelakaan yang menyebabkan jari-jarinya remuk misalnya. Jadi kita masih merasakan nyeri remuknya itu dalam jangka waktu yang agak lama sampai misalnya dilakukan operasi dan sebagainya ya. Jadi nyeri pasca amputasi itu biasanya ini putus ya. Nah, kita nyeri, padahal kita nyeri, merasakan nyeri di ujung-ujung jarinya ini, padahal jarinya udah nggak ada, udah diamputasi. Nah, makanya kenapa dilakukan mirror, itu tuh dikacain supaya ngelihat tuh loh, udah nggak ada jarinya, jadi yang kamu sakit, rasa sakit itu udah nggak ada. Kan soalnya yang di otak sini kan tetap mappingnya untuk jari-jari kan masih ada, walaupun di perifernya jarinya udah nggak ada. Nah, itulah yang disebut sebagai mirror exercise. Itu memberitahukan otak
memberikan informasi ke otak untuk ngasih tahu jarinya udah nggak ada. Jadi udah jangan dirasain lagi nyerinya. Itulah mirror exercise ya pada pasien nyeri post amputasi. Oke, nomor 18 sudah dijawab tadi motor education oleh Nurul Fitri. Kemudian nomor 19. Nah, itu gambar dari contoh mirror education. Siapa yang mau menerangkan? Tadi si Mutia Anissa, coba Mutia Anissa. Ya, Dok. Jadi untuk gambar di atas yaitu umpan balik cermin memungkinkan pasien menggunakan cermin untuk mengamati kembali gambar yang terpengaruh sebagai anggota tubuh yang terluka. Latihan mungkin menggabungkan di education sensorik dan gerakan terarah. Ya, itu yang cedera tangan kanan atau tangan kiri? Itu tangan kiri, Dok. Yang cedera? Iya. Tangan kiri. Kiri apa kanan? Jadi itu yang cedera adalah tangan kanan. Tangan kanannya lagi diedukasi. Tangan kanan kan nggak bisa bergerak nih, terganggu sensoriknya. Jadi tangan kanannya yang cedera itu disembunyiin supaya kita nggak ngelihat. Nah, yang dilihat adalah tangan kiri yang sehat yang sedang bergerak. Nah, diharapkan dengan tangan kiri yang bergerak yang sehat itu melihat di kaca seolah-olah tangan kanannya juga sehat. Diharapkan secara nggak langsung waktu kita sembunyiin tangan kanannya nanti ikut bergerak gitu. Jadi kita memblok informasi dari otak yang mengatakan bahwa tangan kanan ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, tangan kanan ini nggak bisa ngapa-ngapain, tangan kanan ini nggak bisa ngapa-ngapain. Informasi di otaknya begitu, gitu ya. Nah, kita mau menipu dengan cara dia kasih cermin, seolah-olah tangan kanannya tuh berfungsi, padahal itu sebenarnya yang bergerak tangan kiri, gitu ya, menstimulasi secara tidak langsung. Jadi itu pakai cermin. Nah, di sini begitu matanya melihat, visual feedback-nya ngelihat, dia ngelihat, tanganku bisa bergerak. Tanganku bisa bergerak. Jadi men-set lagi, memapping lagi si otaknya untuk ngasih tahu bahwa sekarang udah bisa loh, gitu. Kita simulasi, gitu. Walaupun kalau dikeluarin dari kaca, mungkin masih kaku, masih nggak ini sama tangan kiri, ya. Oke, nomor 20. Izin menjawab, Dok, nomor 20. Silakan, Tahira. Iya, bagaimana strategis rehabilitasi setelah nerve transfers? Jadi yang dilakukan itu adalah dengan melanjutkan program latihan rentang gerak dan penguatan, tapi juga memasukkan pendidikan ulang sensori motor untuk memulihkan pola gerakan normal dan mengoptimalkan pemetaan kortikal. Nah, reedukasinya itu dengan tadi pencitraan cermin. Seperti itu, Dok. Ya, jadi setelah nerve transfer, tahapannya adalah yang pertama apa? Tahira tadi? Melanjutkan untuk rentang geraknya, kemudian untuk pendidikan ulang sensori motor, Dok. Jadi menjaga lingkup geraknya. Jadi kalau misalnya ini terganggu, kan begitu dia putus, dia sama sekali nggak bisa bergerak nih. Nah, yang pertama adalah kita jaga supaya jangan kontraktur, jangan kaku, gitu ya. Jadi kita pertahankan rentang geraknya supaya dia tetap gerak. Kalau kaku itu problemnya adalah di pemendekan otot, problem di tendon. Nah, kita kan yang lagi bermasalah nih sarafnya. Jadi kita menjaga problem sarafnya jangan sampai menimbulkan problem di bagian yang lain lagi, gitu. Bagian yang lain juga. Jangan tendonnya jadi ikut bermasalah, jangan sarafnya ototnya ikut bermasalah. Jadi tadi ya kita mencegah ototnya mengecil dengan kita lakukan electrical stimulasi, kita jaga lingkup gerak sendinya dengan kita gerakan secara pasif, dan kemudian kita melakukan reedukasi sambil kita melakukan edukasi kembali ke sarafnya supaya berfungsi. Salah satunya dengan mirror exercise visual feedback ya. Oke, nomor 21. Ya. Izin menjawab, Dok. Silakan. Ya, Pak Anis. Jadi sini pertanyaannya, jelaskan proses motor learning sesudah nerve transfer atau tendon transfer. Nah, untuk memulai kontraksinya itu,
Pertama itu dari kontraksi otot donor. Dia itu memanfaatkan pola motorik sebelumnya dan peta kortikal dan akhirnya menghasilkan kontraksi otot. Nah, apa namanya? Habis itu sampai akhirnya pola rekrutmen baru dikenali dan ditetapkan, dan inisiasi aksi otot yang diinginkan ini membutuhkan kontraksi otot dari saraf donornya itu. Untuk membantu mempelajari kembali pola motorik baru, kontraksi otot bilateral atau dari otot donor dan penerimanya ini menggunakan masukan dari sisi yang tidak cedera akan memberikan umpan balik dan masukan kortikal dari pola motorik normal yang serupa. Dan sebelum operasi, pasien ini akan diberikan sebuah pendidikan untuk melakukan kontraksi otot donor dan penerima di ekstremitas yang tidak terkena untuk mengaktifkan dan memperkuat ekstremitas setelah operasi. Ya, jadi prinsipnya transfer saraf, masing-masing saraf kan mempunyai fungsi gerakan masing-masing, ya kita ambil dari yang terdekat. Nah begitu kita memindahkan saraf, misalnya tadi contohnya ya saraf ulnarisnya putus, kita ambil punyanya medianus yang cabang yang dia gerakannya sedikit gitu ya, medianus kita pindahkan untuk menyambung saraf ulnaris. Nah tentu tidak otomatis nanti dia langsung berfungsi sebagai saraf ulnaris. Di otaknya kan dia mappingnya tetap dia sebagai nervus medianus. Nah, itulah yang kita ajarkan, remapping lagi. Gimana supaya nervus medianus ini berfungsi sebagai fungsinya nervus ulnaris. Itu secara umum, ya, secara kasarnya begitu. Ini digambarkan di tentang yang nomor 22, itu dijelaskan contohnya. Kemudian di nomor 23, itu juga latihannya yang dikerjakan, kemudian nomor 24 dan kemudian 25. Oke, nomor 22, siapa yang mau menjelaskan secara singkat sebenarnya paragraf itu gimana? Siapa yang belum ya? Ada yang mau menjelaskan kah nomor 22? Tobias mau menjelaskan nomor 22? Cek. Ya. Saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Jadi pada pertanyaan nomor 22 disuruh menjelaskan arti dari paragraf tersebut. Jadi saat pasien memperoleh kekuatan dan kontrol otot yang meningkat, latihan dapat dilanjutkan ke tingkat jangkauan gerak yang berbeda. Di C5 saraf brachialis, ada beberapa saraf donor yang tersedia dan hasil yang sangat baik menggunakan vasikula dari saraf median dan ulnaris setelah dilaporkan. Misalnya, mengikuti transfer vasikular ganda menggunakan vasikel dari saraf ulnaris dan median. Untuk siku flexion, lengan ditempatkan pada siku 90 derajat flexion dan dengan contraction pergelangan tangan. Flexor otot, pasien diminta untuk menahan lengan di sana dengan mengontraksikan otot bicep dan brachialis. Dalam kasus saraf intersus anterior, kecabang motorik dari transfer saraf ulnaris, pasien diminta untuk melakukan tindakan mencubit sambil melakukan pronasi secara bersamaan. Setelah pola motorik baru terbentuk, pola motorik saraf ulnaris intrinsik akan dilakukan secara independen dari lengan bawah. Saat kontrol dan kekuatan otot meningkat, latihan dan tugas diskriminatif dan ketangkasan dimasukkan ke dalam program rehabilitasi. Setelah fase pasca operasi akut dan sebelum bukti klinis, pasien reinervasi otot dapat melakukan latihan penguatan otot saraf donor dan memberikan kontraksi dan penguatan otot pada fase awal reinervasi otot. Seperti itu, Dok. Ya, Tobias sudah menerjemahkan si paragraf. Intinya itu adalah contoh dari nerve transfer. Ya, pada tangan ini diciptakan sarafnya tumpang tindih untungnya ya. Ada plexus brachialis, kayak kemarin kita melihat itu
sangat detail, sangat banyak saraf-saraf yang bekerja walaupun dominan pada gerakan tertentu, tapi dia juga ada cabang-cabang yang membantu gerakan yang lain. Nah, pada beberapa percobaan sudah melihat hasil yang sangat memuaskan pada nerve transfer di daerah tangan. Tadi ya, ulnaris, medianus, itu kalau ulnarisnya cedera bisa diganti ke medianus. Tentu dengan modifikasi gerakan. Seperti tadi, untuk gerak misalnya yang cedera adalah nervus ulnaris. Dia ambil punyanya medianus. Medianus fungsinya untuk pronasi. Padahal kita mau melatih supaya dia bisa melakukan pinching lagi. Pinching itu gerakannya dari intrinsik atau otot-otot intrinsik yang murni punyanya ulnaris. Nah, awal-awal latihan, dia setiap kali mau pinching pasti dia akan pronasi. Setiap kali mau pinching dia pronasi. Karena tadinya dia punyanya saraf untuk pronasi. Saraf untuk tangan pronasi, fungsinya bukan pinching. Tapi lama-lama nanti setelah redukasi program terus-terusan, nanti dia akan bisa pinching tanpa melakukan pronasi, gitu ya. Itu secara singkat dari penjelasan dari nomor 22. Itu contoh tentang bisa memberikan gambaran apa sih nerve transfer itu seperti apa, gitu ya. Oke, terima kasih Tobias. Nomor 23, siapa yang mau menerangkan? Aulia Ar. Iya. Nomor 23. Ya, Aulia. Jelaskan maksud paragraf di atas. Itu memperkuat program latihan setelah cedera saraf harus menerapkan pendekatan yang mengoptimalkan fisiologi dan biomekanik otot. Apa terdengar? Ya, terdengar. Silakan lanjut. Otot yang diinervasi kembali akan lebih lemah dan cepat lelah dibandingkan dengan otot yang tidak cedera. Selanjutnya, dalam periode antara cedera dan reinervasi otot, pasien akan mempelajari pola gerakan kompensasi. Sesi yang lebih singkat adalah optimal dan harus mencakup kontraksi isometrik mid-range dengan kontraksi otot, lambat 10 hingga 15 detik. Demikian pula latihan semacam itu harus mengisolasi otot target untuk minimalkan co-contraction dari aksi otot antagonis dengan menggunakan latihan posisi dengan bantuan gravitasi atau menghilangkan gaya gravitasi setelah reinfarksi dini. Pasien akan dapat merekrut otot target dengan lebih efektif. Dengan kekuatan yang meningkat, latihan melawan gravitasi dan resistansi tambahan dapat dilakukan. Penting bagi pasien untuk mendapatkan kembali kendali motorik atas otot yang diinervasi kembali sebelum melanjutkan ke latihan penguatan yang ditolak. Tanpa kontrol motorik yang baik, otot kuat yang tidak cedera akan terus mendominasi dalam pola motorik kompensasi yang dipelajari dan ketidakseimbangan otot tidak akan diperbaiki. Sekian, Dok. Ya, tadi diterjemahkan oleh siapa tadi? Aulia ya. Jadi pada intinya setelah cedera saraf itu ada latihan yang disebutnya adalah latihan penguatan otot ya. Nah, dalam latihan penguatan otot ini sifatnya harus progresif, artinya dia dari yang sangat rendah frekuensinya tahanannya sampai kemudian ke penguatan yang lebih berat. Jadi nggak bisa langsung berat. Karena kenapa? Karena tadi dijelaskan bahwa otot-otot yang cedera itu lebih mudah lelah, lebih mudah fatigue. Karena biasanya saat cedera dia terjadi atrofi. Jadi untuk melakukan latihan dia harus bertahap dari yang paling ringan.
dengan tahanan sampai 10-15 detik latihannya. Nah, setelah dia latihan ringan, tapi jangan ringan terus-terusan, karena nanti kan suatu gerakan ini bekerja kan ada otot agonis, ada otot antagonis lawannya. Nah, kalau pada saat yang cedera ini kalah dengan otot antagonisnya, terjadi imbalans, gerakannya jadi nggak smooth gitu. Kan kalau misalnya kita nggak bisa fleksinya parese, kemudian disambung. Nah, otot radialisnya oke nih, pasti dia akan lebih kuat untuk ekstensi. Itulah yang dimaksudkan oleh Aulia tadi, bahwa latihannya bertahap dari mulai yang ringan, kemudian dia harus tetap menuju latihan yang berat, supaya kekuatan antara fleksi dan ekstensi, agonis dan antagonisnya harus seimbang. Jadi yang cedera jangan lemah terus-terusan. Nanti kalau lemah terus-terusan, gerakannya jadi nggak balance. Kalau nggak balance, susah untuk melakukan aktivitasnya. Gitu ya, secara umum kira-kiranya ya. Nomor 24. Siapa yang mau menerangkan? Izin menjelaskan, Dok. Ya, Melvi, silahkan. Jadi, tindakan ekstremitas atas itu membutuhkan stabilitas serta gerakan dari glenohumeral dan skapular. Nah, lalu cedera saraf pada ekstremitas atas distal dan plexus brachialis mungkin tidak secara langsung melukai kompleks bahu. Tetapi pada otot-otot ini, contohnya seperti trapezius tengah, bawah, dan otot anterior serratus akan menjadi lemah setelah tidak digunakan dalam waktu yang lama. Dan dari pola gerakan kompensasi. Penilaian otot di daerah servioskapular mungkin harus dilakukan, serta adanya pengobatan dilembagakan untuk mengatasi ketidakseimbangan pada otot. Ya. Jadi, kita bergerak satu ekstremitas atas ini, ekstremitas tangan ini, merupakan suatu kompleks gerakan. Jadi kalaupun yang cedera adalah daerah lebih distalnya, tetap kita harus menjaga daerah-daerah lebih proksimalnya, tetap dilakukan aktivitas. Jadi seperti tadi yang kita terangkan, kalau yang cederanya adalah yang bagian distal, dia harus imobilisasi bagian distal, jangan semuanya ikut imobilisasi, harus tetap dijaga kekuatan ototnya. Bahu atasnya tadi disebutkan ya, serratus anterior, gerakan-gerakan ini, karena kalau dia sama sekali langsung kemudian diimobilisasi, biasanya kan imobilisasi misalnya digendong gitu kan, nah ini kan semuanya nggak gerak nih dari atas, dari proksimal, nah dia bisa atrofi semua nih keseluruhan, walaupun tadinya yang cedera cuman misalnya pergelangan tangan, misalnya untuk fleksi elbow-nya dia yang cedera gitu ya. Itulah yang kita harus jaga supaya kompensasi tadi, misalnya dia sebenarnya nggak ikut cedera, tapi karena ikut diimobilisasi terjadi atrofi, akhirnya gerakannya jadi misalnya mengangkat bahu, jadi nggak begini, tapi mengangkat bahunya pakai gerakan yang otot yang lain lagi, gitu. Padahal harusnya ngangkatnya kan punyanya misalnya deltoid begini, tapi karena deltoidnya lama nggak difungsiin, ikut atrofi, ikut lemah, jadi akhirnya dia menggunakan teknik kompensasi. Jadi ngangkatnya jadi nggak benar. Nah, ini yang kita cegah ya. Oke, pertanyaan terakhir nomor 25. Izin menjawab, Dok. Ya, Alfiana, silakan. Ya, jadi setelah cedera saraf dan pemulihan, itu sangat penting pendidikan ulang sensori motor dan juga penyertaan pola gerakan normal untuk remapping kortikal. Nah, penggunaan ekstremitas yang cedera dan tugas bimanual itu akan memfasilitasi pola gerakan normal dalam perawatan diri, rekreasi, dan juga pekerjaan. Jadi, hal itu sangat penting untuk mengoptimalkan hasil. Ya, jangan lupa bimanual task. Bimanual task itu adalah aktivitas yang melakukan dengan menggunakan dua tangan. Ya, jadi misalnya yang cedera tangan kanan saja, jangan yang dilatih tangan kanan aja, tangan kirinya juga ikut berperan serta untuk melakukan latihan bersama-sama gitu ya. Ya, mudah-mudahan dapat difahami walaupun ada beberapa hal yang memang mungkin kalian belum pernah lihat bendanya, kalian belum kebayang seperti apa begitu ya. Tapi itulah kompleksitasnya dari rehabilitasi gangguan saraf. Ya, karena
Gangguan saraf tidak hanya menyebabkan kerusakan saraf itu juga saja, tapi juga tadi mempengaruhi otot. Ototnya jadi atrofi, ototnya jadi mudah lelah, ototnya mudah capek. Kemudian kalau kita melakukan rehabilitasi atau setelah kita sambungkan sarafnya, tidak hanya berhenti sarafnya tersambung, tapi juga harus bisa memfungsikan kembali melalui gerakan, pola gerakan yang tetap normal, tetap baik, dan itu tidak mudah, ya. Tapi secara umum teorinya kita sudah tahu. Ya. Oke, demikian kuliah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di minggu depan. Kita bahas tentang tendon transfer, tapi nanti saya jelaskan tentang kuliahnya dulu sebelum kita bahas jurnalnya tentang tendon transfer. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.